di artikel berita ternyata baru operasi plastik mata gitu ya. Itu pertimbangannya apa sih waktu itu, Rafael? Pertimbangannya lebih ke ini aja sih, ke apa ya, memang seiring bertambahnya umur kayak semua tuh ada penurunan gitu, kayak fungsinya tuh sudah mengganggu gitu ya, akhirnya jadi memutuskan untuk konsultasi dan akhirnya ada solusi dari dokter untuk dioperasi. Operasinya di Korea langsung? Di Korea. Dan berarti konsultasinya sama dokter di sana sama juga? Dokter Korea semua. Mengganggunya mungkin awalnya seperti apa, Bang Rafael? Kan mata saya tuh memang basicnya udah sipit, terus tambah berumur, tambah turun. Jadi kalau misalnya berkegiatan tuh aku harus berusaha ngebeloin mata tuh pakai otot jidat tuh lumayan capek. Jadi bisa diatasinya dengan operasi plastik. Dan hasilnya mungkin setelah operasi jadi lebih ya, mendingan. fungsinya lebih, maksudnya sudah berfungsi dengan normal lah, seperti manusia yang masih pada muda mungkin sekarang ya. Tindakannya waktu itu mungkin apa tuh, Kang? Maksudnya ada yang ditarik atau ada yang disobek? Iya, jadi kalau aku tuh mensiasatinya dokternya, karena aku nggak mau operasi matanya, tapi supaya jarak mata dan alisnya itu naik gitu, ketarik, jadi yang di operasinya jidat gitu, jadi bukan mata. Dan sampai sekarang mungkin masih dalam ada tahap-tahap yang harus dilakuin atau Nggak, udah? Ini udah bulan kelima, bulan ke-6 itu udah full recovery semuanya, udah balik lagi ke normal. Berarti waktu itu mengosongkan waktu berapa lama, Bang Rafael, sampai akhirnya recovery gitu? Sekitar 2 bulanan. Berarti nggak ngapa-ngapain tuh, jual seblak enggak? Masih pulang dari Korea pun juga langsung saya jualan seblak ke Surabaya. Oh, Mang, kayaknya seblak makin moncer aja nih, Mang. Makin ya. Ada kreasi, mungkin sampai bikin kreasi menu-menu lain nggak sih, Kang? Oh iya, pastilah. Setiap bulan tuh kita pasti sebisa mungkin harus ngeluarin menu baru gitu. Karena kan pasti orang-orang juga ada namanya bosan sama produk-produk sebelumnya. Jadi kita harus ada inovasi lagi, produk baru, apalagi jajanan-jajanan Sunda, apalagi ya yang bisa dikemas dalam yang instan gitu. Bang, mungkin dikit struggle-nya gitu jualan seblak sampai akhirnya sekarang juga udah branding banget gitu, Bang Rafael gitu, seblak. Waktu itu struggle-nya awal-awalnya seperti apa? Ya namanya usaha nggak ada yang bisa langsung boom ya. Aku pun juga bikin usaha seblak ini juga merintis juga gitu, semuanya dari yang hal kecil sampai sekarang pun juga masih banyak belajar. Jadi ya siapapun orangnya, mau yang udah ada nama atau nggak ada nama, kalau misalnya kita tekun, kita konsisten, pasti akan ada sukses. Tapi dulu tuh pernah terpikirkan nggak sih, Kang, maksudnya ketika meledak sebagai anggota boyband, terus akhirnya redup sampai harus berbisnis sendiri dengan nama sendiri, terus akhirnya bisnisnya juga sekarang langit gitu kan? Nggak ada sih, nggak pernah kepikiran, karena ini semuanya juga serba yang kebetulan, maksudnya semua nggak sengaja, bukan kebetulan, tapi nggak sengaja semuanya tercipta ya, akhirnya ada rezeki lah dari sini. Dari seblak mungkin akan ada usaha-usaha baru lagi nggak sih, Bang Rafael, atau mungkin ada hal lain gitu? Ada beberapa sih planning, tapi masih belum bisa dikasih tahu karena memang lagi masih rencana aja. Jadi, mungkin sekarang kan karyawan ada berapa di? Karyawan sekitar 15 orang. Dari masak sampai produksi 15-nya. Dari masak sampai produksi sampai yang kalau yang ikut bazar itu ya sekitar 25 lah kalau sampai yang ikut bazar. Kalau untuk produksi 15 orang. Kang, ini kan bisa bilang apa namanya, seblaknya itu kan udah terkenal banget gitu ya. Tadi juga udah pengen ada lagi bisnis lagi yang dijalankan. Ya, Kan mungkin ya gini kali, kayak kan seblaknya udah mulai maju, udah mulai terkenal gitu. Banyak nggak sih yang apa namanya, yang ngejiplak gitu, atau sempat nemuin nggak sih? Ada aja lah yang seperti itu. Bahkan mungkin ada yang ngejiplaknya sama persis, packagingnya sama. Ada pun juga yang mengklaim bahwa seblaknya dia adalah seblak aku gitu. Tapi ya balik lagi lah, maksudnya aku tidak mau membesar-besarkan semua ini, selama ada itikat baik untuk bisa ngobrol satu sama lain, menyelesaikan permasalahannya, kenapa enggak? Karena mereka juga cari rezeki, aku juga cari rezeki di sini.
Oh, berarti sempet negor ya Mas? Atau Kang negor atau ngobrol? Iya, sempat ada omongan juga karena kan memang karena itu dampaknya jadinya ke nama baik ya sebenarnya, karena ada beberapa komplainan dari produk orang lain tapi komplainnya ke aku. Jadi aku harus ngomong dan ternyata ditanggapi baik sama pihak yang sebelah dan akhirnya dia ganti nama, ganti packaging atau seperti apa Bang Rafa? Enggak, karena kita udah sama-sama saling klarifikasi, saling membuat statement, jadi orang-orang udah tahu sekarang sebelah aku yang mana, sebelah mereka yang mana. Terima kasih.